Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, ting, ning, 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 ning. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Lelaki Saja selaku dosen kuliah Big Data Analisis serta teman-teman program studi digital. Pada kesempatan kali ini saya Nubin Numaisara dan teman saya Umi Hani akan mempresentasikan gagasan akademis dari makalah kami yang berjudul Mengubah Jejak Data Menjadi Strategi Konversi dan Keuntungan Bisnis. Topik ini sangat krusial bagi kita sebagai mahasiswa bisnis digital karena sebagai fondasi utama dari keberlanjutan bisnis modern di era kali ini. Tidak lagi bersandar pada insting atau asumsi, melainkan pada kesempatan atau kemampuan kita dalam membaca dan menerjemahkan data. Tentu saja saya serahkan kepada teman saya sebagai peserta pertama. Baik, teman-teman sekalian, jadi di sini yang pertama itu ada pergeseran paradigma dan ekosistem big data. Kita sedang berada di tengah pergeseran paradigma yang sangat fundamental. Pemasaran tradisional yang dulunya bersifat mass marketing atau menyebarkan pesan yang sama ke orang dengan harapan ada yang membeli. Ini telah menjadi tidak relevan dengan sangat tidak efisien. Mengapa? Karena kita telah memasuki era big data. Saat ini, setiap konsumen yang berselancar di dunia nyata meninggalkan jejak digital atau digital footprint. Setiap detik durasi scroll di TikTok, setiap pola meninggalkan jejak digital. Setiap detik durasi scroll di TikTok, setiap pola pencarian produk perawatan kulit di e-commerce, klik pada tautan afiliasi hingga produk yang ditinggalkan di keranjang belanja. Semuanya adalah aliran data yang diproduksi dengan volume, kecepatan atau velocity, dan variasi yang sangat masif. Jejak-jejak inilah yang menjadi bahan bakar utama bagi apa yang kita sebut sebagai data driven marketing atau pemasaran yang digerakkan oleh data. Selanjutnya, disinilah digital marketing analitik hadir bukan sekedar sebagai alat pendukung, melainkan sebagai inti dari strategi bisnis itu sendiri. Secara definisi akademis, digital marketing analisis adalah proses pengumpulan, pengukuran, pemodelan, dan analisis terhadap data yang dihasilkan oleh aktivitas konsumen di berbagai kanal digital. Namun, maknanya jauh lebih dalam dari itu. Analitik adalah jembatan yang mengubah data mentah, kumpulan angka, dan teks yang belum memiliki makna, menjadi sebuah insight atau kawasan bisnis yang bisa ditindaklanjuti. Tanpa analitik yang mumpuni, sebuah perusahaan ibarat berlayar di tengah badai tanpa kompas. Mereka mungkin mengeluarkan anggaran pemasaran hingga puluhan juta rupiah, namun tidak akan pernah tahu kampanye mana yang sebenarnya mendatangkan keuntungan atau justru mana yang membuang-buang anggaran. Satu hal yang membuat analitik pemasaran digital sangat powerful adalah kemampuannya dalam membongkar kotak hitam perilaku konsumen atau consumer behavior. Dalam pemasaran konvensional, kita hanya tahu apakah sebuah produk terjual atau tidak. Namun, melalui analitik digital, kita bisa membedah
preferensi pelanggan yang sangat spesifik dan profesional dan personal. Untuk memahami bagaimana data mentah dapat ditransformasikan secara sistematis menjadi keputusan bisnis yang akurat, kita dapat merujuk pada kerangka kerja analitik yang dikemukakan oleh Kotler et al. Dalam konsep marketing 5.0, Kotler membagi tahapan analitik ini ke dalam 4 tingkatan hierarkis yang saling terintegrasi. Pertama, analisis deskriptif yang berfungsi sebagai fondasi dasar untuk meringkas data historis guna menjawab pertanyaan mendasar seperti apa yang sedang terjadi di dalam bisnis kita saat ini. Sebagai contoh, di tahap ini perusahaan mengidentifikasi volume tingkat pengabaian keranjang belanja untuk melihat berapa banyak konsumen yang meninggalkan platform tanpa menyelesaikan pembayaran. Kedua, analisis diagnostik yang melangkah lebih jauh untuk menggali akar permasalahan dengan menjawab mengapa fenomena tersebut bisa terjadi. Di sini, pemasar melakukan investigasi mendalam apakah tingginya pengabaian keranjang disebabkan oleh biaya pengiriman yang tidak transparan atau karena antar lengkap proses pembayaran atau check-out yang terlalu rumit dan kebingungan. Ketiga, analisis prediktif yang memanfaatkan pemodelan statistik dan data historis untuk menyelesaikan tren di masa depan, menjawab pertanyaan apa yang mungkin terjadi jika pola ini terus berlanjut. Pada tahap ini, sistem dapat meramalkan bahwa jika hambatan check-out tidak segera diperbaiki, total pendapatan perusahaan diprediksi akan mengalami penurunan hingga 20% pada bulan berikutnya. Yang keempat atau yang terakhir, yang paling tinggi adalah analisis preskriptif, mana sistem memberikan rekomendasi tindakan paling optimal untuk menjawab tindakan spesifik apa yang harus kita ambil. Contohnya, sistem secara otomatis merekomendasikan pengiriman notifikasi penawaran, gratis ongkir, berbatas waktu pada segmen konsumen yang teridentifikasi hendak membatalkan transaksinya. Selanjutnya saya persilakan kepada presentator kedua. Lebih lanjut, dalam mengukur aktivitas kampanye digital di sini, kita itu tidak bisa menebak-nebak hasilnya, tapi merujuk pada pandangan para pakar pemasaran seperti Cafe dan Erich Stedley, di mana keberhasilan sebuah strategi digital itu wajib dievaluasi melalui metrik kinerja yang terukur. Nah, ada 3 metrik fundamental yang wajib diakui oleh seorang pemasaran digital. Yang pertama itu ada customer acquisition cost,
TikTok, analitik keterlibatan di Instagram, dan catatan transaksi itu di website utama tanpa adanya sistem integrasi yang terpusat. Nah, akibat dari fragmentasi ini, perusahaan itu mengalami apa yang disebut sebagai fragment view atau pandangan yang terpotong-potong terhadap perilaku konsumen. Perusahaan menjadi kesulitan untuk memetakan seluruh perjalanan konsumen secara utuh, dari awal mereka melihat iklan hingga melakukan pembelian, yang pada akhirnya sangat berisiko memicu kesalahan interpretasi data dalam mengambil keputusan strategis. Oleh karena itu, integrasi infrastruktur data di sini menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar. Selanjutnya, seperti contoh studi kasus di sini, yaitu mengatasi fenomena abandoned cart untuk melihat bagaimana teori analitik ini dievakuasi secara nyata di ranah bisnis digital. Mari kita bedah studi kasus pada fenomena abandoned cart atau pengabaian keranjang belanja di sebuah perusahaan e-commerce. Nah, fenomena ini terjadi ketika calon pembeli itu sudah menunjukkan ketertarikan tinggi dengan memasukkan produk ke dalam keranjang. Namun, tiba-tiba para konsumen di sini membatalkan transaksi tepat sebelum tahap pembayaran diselesaikan. Nah, pada kasus yang kita bedah di sini, perusahaan itu mengalami tingkat pengabaian keranjang yang sangat kritis, yakni mencapai 60%. Melalui penelusuran analitik diagnostik, terungkap bahwa mayoritas cukup tinggi dan baru diinformasikan di akhir sesi. Kondisi ini tuh menciptakan apa yang disebut sebagai kebocoran pendapatan atau revenue leakage, di mana potensi transaksi besar harus hilang sia-sia akibat hambatan operasional tersebut. Untuk mengatasi kebocoran ini, perusahaan itu mengintegrasikan 3 strategi yang berbasis analitik. Yang pertama ada behavioral tracking, yaitu pemanfaatan sistem pelacakan real time untuk mendeteksi secara presisi pengguna mana saja yang meninggalkan sesi belanja pada tahap checkout. Yang kedua ada dynamic retargeting, di mana perusahaan itu menyajikan iklan media sosial yang sangat personal hanya kepada individu yang sebelumnya terdeteksi meninggalkan produk spesifik di keranjang mereka. Yang ketiga ada conversion optimization, yakni melengkapi iklan retargeting tersebut dengan penawaran insentif intensif berupa voucher gratis ongkir yang berbatas waktu, guna memicu aspek psikologis konsumen seperti rasa mendesak atau FOMO agar segera menyelesaikan transaksi. Penerapan strategi berbasis analitik ini itu terbukti memberikan dampak transformatif yang sangat signifikan bagi kinerja perusahaan. Yang pertama itu tercipta budget efisiensi, di mana alokasi dana iklan tidak lagi dihamburkan untuk audiens umum, melainkan difokuskan secara eksklusif kepada kelompok konsumen yang mudah memiliki niat beli tinggi. Yang kedua itu terjadi conversion rate uplift yang melonjak seperti 40% pasca pembelian voucher diskon yang tertarget, membuktikan bahwa intervensi analitis mampu meruntuhkan hambatan psikologis konsumen secara efektif. Yang ketiga, tercapainya cost efisiensi melalui penurunan customer acquisition cost yaitu CAC, karena perusahaan itu lebih mengoptimalkan pendekatan ulang pada bisnis data konsumen sudah ada ketimbang harus mencari pelanggan baru dari nol dengan biaya yang jauh lebih mahal dari sebelumnya. Baik, dari presentasi kami dari tadi saya akan membacakan kesimpulannya. Dari keseluruhan rangkaian pembahasan ini dapat ditarik sebuah kesimpulan fundamental di ekonomi digital. Data bukanlah sekedar kumpulan angka statistik yang kaku, melainkan sebuah narasi perilaku yang membuka jalan bagi optimalisasi presisi bisnis. Implementasi analitik berhasil mengubah wajah pemasaran yang tadinya bersifat hard selling atau
menjadi pendekatan solutif yang berorientasi pada kebutuhan konsumen. Dengan menyajikan solusi yang tepat di waktu yang tepat, analitik tidak sekedar mendongkrak angka konversi, melainkan membangun loyalitas pelanggan jangka panjang.
Ya, jadi jika analitik data tidak harus selalu mahal atau menggunakan sistem yang rumit, UMKM bisa mulai dari alat analitik gratis yang sudah tersedia di platform digital harian seperti Google Analytics, Dasar, fitur insight bawaan Instagram atau TikTok bisnis, atau laporan penjualan di marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Kuncinya bukan pada mahalnya alat, melainkan pada kebiasaan membaca data untuk mengambil keputusan. Contohnya, seorang penjual cemilan UMKM di Instagram cukup melihat menu insight gratisan. Jika data menunjukkan bahwa 70% pengikutnya paling aktif membuka Instagram pada jam 7 malam, maka dia cukup menjadwalkan unggahan jualan atau konten promosi tepat di jam 7 malam. Tapi biaya tambahan interaksi dan potensi penjualannya langsung meningkat pesat dibanding unggah sembarangan di jam kerja. Baik, apakah mengerti? Ya, mengerti. Terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Jika sudah tidak ada yang mau bertanya, kami di sini demikian seluruh rangkaian presentasi dan sesi tanya jawab pada hari ini. Semoga materi mengenai analitik pemasaran digital ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata selama kami memaparkan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya sudah esok tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.